Bab 466. Setelah menyudahi pembicaraan, Tracy segera menghubungi penasihat keuangan untuk mengaktifkan rekening. Penasihat keuangan melakukan panggilan video dengannya. Setelah mendapatkan pemberian kuasa sidik jari, rekeningnya segera diaktifkan. Tracy tidak menyangka akan begitu mudah. Awalnya dia mengira dia harus datang sendiri baru bisa mengaktifkannya. Penasihat keuangan memberitahu dia, sekitar 4 tahun lalu, memang harus datang sendiri untuk melakukan pengaktifan, tapi perkembangan teknologi selama 4 tahun terakhir sangat maju, bank pun sudah memiliki sistem yang lebih mutakhir, dengan melakukan panggilan video, pemberian sidik jari dan kata sandi pihak yang bersangkutan, maka sudah bisa melakukan pengaktifan rekening. Lalu, Tracy segera mentransfer 20 miliar kepada Paul, agar dia bisa membeli kedua pabrik itu. Paul sangat terkejut, tidak menyangka Tracy bisa langsung mendapatkan uang sebesar 20 miliar. Tracy tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya meminta Paul menggunakan nama pribadinya untuk melakukan pembelian, juga tidak menggembar-gemborkan hal ini. Paul segera melaksanakannya. Setelah menyudahi panggilan itu, Tracy sempat ragu apakah dia ingin membeli vilanya. Sejujurnya, dia sangat ingin membelinya, tapi kalau membelinya pada saat ini, dia takut Garcia akan mengira dia sengaja membantu Alice, dan akan menimbulkan masalah tidak perlu yang lainnya. Setelah memikirkannya, Tracy hanya bisa menyerah terhadap pemikiran ini. Saat ini, Windy datang membawa 2 kantong buah. Dia merasa kagum saat melihat rumah Tracy. Kak, rumahmu sangat indah. Tracy menuangkan segelas air untuknya. Duduklah dulu, aku akan mengangkat jemuran. Ya, Windy duduk di sofa dan meminum air. Saat melihat foto keluarga yang tergantung di dinding, dia berkata kagum, aku sudah lama hidup sendirian, sungguh iri padamu yang memiliki begitu banyak keluarga. Setelah ibumu sembuh, kamu bisa tinggal bersamanya. Tracy mengangkat jemuran, lalu melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam kantong. Ya, Windy menghela napas, aku begitu giat mencari uang, karena berharap dia bisa segera pulih. Pasti akan segera pulih, ujar Tracy menghiburnya. Kak, aku sudah harus pergi. Setelah menyerahkan pakaian kece Kak Fanny, aku harus bergegas pergi bekerja. Windy berdiri dan bersiap pergi, beberapa hari ini, kakak beristirahat di rumah saja, aku akan memberitahu kakak begitu mendapatkan pekerjaan sambilan. Terima kasih. Tracy mengantarkan Windy keluar, tapi pada saat ini, Rosie yang ada di balkon tiba-tiba berteriak, orang jahat, orang jahat. Hah, ternyata burung beo ini bisa berbicara, ujar Windy terkesima sambil menatap Rosie. Sudah dipelihara selama 4 tahun, sama besarnya dengan ketiga anakku. Sejak kecil, ikut belajar bicara bersama anakku, jadi ia bisa kata-kata sederhana, ujar Tracy mengenalkan sambil tersenyum. Rosie, ini Windy. Orang jahat, pekik Rosie sambil mencepakkan sayapnya. Jangan bicara sembarangan, tegur Tracy tegas, Windy adalah temanku, mana mungkin orang jahat. Haha, penampilanku ini juga tidak seperti orang jahat, ujar Windy menyapa Rosie, Rosie, aku adalah orang baik. Orang jahat, orang jahat. Rosie terus mengulanginya, bahkan terlihat sedikit emosional, ia terus mengepakkan sayapnya. Entah Rosie kenapa hari ini. Tracy sedikit tidak berdaya, biasanya ia tidak seperti ini, nanti aku akan memberi pelajaran padanya. Tidak apa, ujar Windy, Kak, aku pergi dulu. Kamu istirahat saja dengan tenang. Ya, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai, beritahu aku. Tracy mengantarnya memasuki lift. Windy berjalan memasuki lift dan melambaikan tangannya sambil tersenyum kepada Tracy. Melihat pintu lift menulup, Tracy pun berbalik dan bersiap masuk ke rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara dentuman yang besar yang diikuti suara teriakan ketakutan Windy. Ah! Tracy terkejut dan segera mendekat untuk memeriksa. Ternyata terjadi kerusakan pada lift itu yang menyebabkannya langsung jatuh ke bawah. Windy, teriak Tracy ketakutan, lalu berlari ke lantai bawah untuk memeriksa. Bab 467 lift terjatuh dari lantai 6, untung saja bisa berhenti di lantai 3. Tracy langsung berlari ke lantai 1, lalu berlari lagi ke lantai 3. Satpam dan teknisi dari pihak manajemen rumah sampai ke tempat kejadian, mereka membuka lift dengan paksa dan menemukan Windy yang sudah pingsan. Windy, Tracy yang panik ingin segera menghampirinya, tapi ditahan oleh 2 orang satpam. 2 orang satpam lainnya menggotong Windy keluar, dan ditemukan tidak ada luka pada tubuhnya. Dengan cepat, pihak medis pun tiba di lokasi, lalu membawa Windy dan Tracy ke rumah sakit. Tracy menggenggam tangan Windy dengan kerat di sepanjang perjalanan, dan terus memberitahu dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun segera melakukan pemeriksaan, setelah itu dia memberi tahu Tracy. Pasien hanya pingsan karena terkejut, tidak ada masalah apapun, dia akan pulih setelah beristirahat. Tracy akhirnya bisa menghela napas lega, begitu juga dengan manajer komplek yang ada di sebelahnya. Tracy bertanya dengan marah, Manajer William, kenapa lift bisa mengalami kerusakan seperti ini? Untung saja lift berhenti di lantai 3, kalau terjatuh sampai ke bawah, temanku pasti sudah mati. Maaf, mohon Nona Tracy tenang. Manajer berusaha menjelaskan,
kami melakukan pemeriksaan lift setiap hari, biasanya semua baik-baik saja, tapi hari ini tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Kami juga merasa ada yang aneh dan sudah memerintahkan orang untuk memeriksanya. Kami pasti akan memberikan penjelasan untuk Anda. Saat sedang berbicara, ponsel manajer itu berbunyi, dia pun segera mengangkatnya, entah apa yang dikatakan lawan bicaranya, tapi ekspresi wajahnya berubah dan segera memberi perintah, cepat lapor polisi. Setelah memerintahkan beberapa hal, dia pun menyudahi panggilan itu, lalu berbalik dan berbicara pada Tracy. Kami menemukan ada orang yang sengaja merusaknya, hingga mengakibatkan kerusakan lift. Kami sudah melaporkannya pada polisi. Sengaja. Tracy terkejut, lalu, bagaimana dengan lift lainnya? Atau hanya lift itu saja yang bermasalah? Setelah kecelakaan ini, kami segera memeriksa lift lainnya, semuanya berjalan normal, yang mengalami kendala hanya lift di tempat kalian saja, ujar manajer. Apa menargetiku? Tracy merasa merinding, dia tiba-tiba ingat, sebelum Windy pergi, Rosie terus berteriak, orang jahat, sepertinya ia menyadari sesuatu yang mencurigakan masuk ke dalam bangunan itu dan sedang memperingatkan mereka. Sedangkan, Tracy mengira Rosie sedang mengatai Windy dan menegurnya tidak tahu sopan Caitlin. Takuinya ada kemungkinan ini, ujar manajer itu dengan hati-hati. Keseluruhan ruangan di bangunan kalian sudah dibeli oleh Presclear Daniel, sekarang hanya keluarga kalian yang tinggal di sana, yang tinggal di klepan kalian adalah perawat kalian, dan yang tinggal di atas kalian seharusnya adalah keluarga kalian. Seharusnya pihak itu tahu, perawat dan orang lain tidak ada, hari ini hanya ada aku di rumah, ujar Tracy menganalisisnya dengan rinci. Biasanya juga tidak ada orang yang datang mengunjungiku, kalau bukan Windy yang tiba-tiba datang mengunjungiku hari ini, maka hanya aku yang akan masuk ke list itu. Saat mengatakan ini, Tracy merasa takut, bukan, masih ada anak-anak. Kalau Windy tidak datang dan aku tidak keluar, maka sepulang sekolah, anak-anak pasti akan masuk lift. Tracy segera menelepon Carlos, tapi anehnya sama sekali tidak ada yang mengangkat panggilan itu. Tracy langsung panik, Inlu kembali mencelepon Charles dan Carla, tapi tetap tidak ada yang mengangkatnya. Dia berusaha menelepon ponsel ketiga perawat itu, tetap saja tidak bisa terhubung. Dia ketakutan hingga kedua kakinya terasa lemas dan hampir terjatuh ke lantai. Nona Tracy, kamu baik-baik saja. Tolong bantu aku jaga temanku. Setelah mengatakan ini, Tracy segera berlari sekuat tenaga. Dia ingin memberhentikan sebuah taksi di depan pintu masuk rumah sakit, lalu bergegas menuju TK Apple. Namun pada saat ini, sebuah mobil van tiba-tiba mendekatinya, lalu dua orang berbaju hitam turun dari mobil dan langsung membekap hidung dan mulutnya, kemudian memasukkannya ke mobil. Tracy meronta sekuat tenaga, tapi dia mencium sebuah bau yang menyengat, lalu pandangannya menjadi gelap dan dia segera kehilangan kesadarannya. Bab 468 Kakek Sanjaya. Kenapa tempat ini tidak ada sinyal? Aku ingin menelepon Mami tapi tidak bisa tersambung. Carlos memiringkan kepala memandang Sanjaya sambil bertanya dengan serius. Carlos, tempat ini adalah kamar pasien khusus, seluruh ponsel tidak ada sinyal. Sanjaya menjelaskan dengan lembut. Apa itu kamar pasien khusus? Charles melihat sekeliling, ia melihat banyak pengawal berbaju hitam berdiri di sekitar. Membuatnya menjadi sedikit gugup. Yaitu kamar khusus milik kakek kalian, jawab Sanjaya sambil tertawa. Jangan takut, orang-orang ini adalah pengawal kakekmu. Mereka tidak akan menyakiti kalian. Kakek sakit. Sakit parah. Carla mendongakkan kepala sembari bertanya dengan cemas, apa dokter sudah menyuntiknya? Sudah disuntik. Sanjaya tersenyum. Pagi ini, kakek sudah sadar. Ia tahu kalian mengkhawatirkannya, ia sangat terharu, jadi memintaku membawa kalian kemari untuk menjenguknya. Baguslah jika sudah sadar. Charles menghela napas, kerutan di keningnya mulai melonggar. Ingin segera bertemu kakek. Tangan kecil Carla yang gemuk bergerak gugup di depan dadanya. Kakek pasti kelelahan. Kedepannya aku akan jadi anak penurut, tidak akan meminta kakek mengajak kita bermain lagi. Charles agak merasa bersalah. Anak bodoh, saat kakek bermain bersama kalian adalah saat terbahagianya. Sanjaya membeklai kepala kecilnya sambil menghiburnya, sudahlah, kita ganti baju APD dulu, lalu boleh masuk ke dalam. Baik, tiga anak dibantu oleh perawai untuk mengganti baju APD dan memakai masker. Mereka mengikuti Sanjaya masuk ke dalam kamar pasien. Ketika melihat pria tinggi yang berdiri di depan ranjang, anak-anak ketakutan hingga menghentikan langkah kaki mereka. Daniel mengernyitkan kening ketika melihat mereka bertiga, kenapa membawa mereka kemari. Pagi ini, Tuan Besar bilang rindu pada mereka, memintaku membawa mereka kemari, ucap Anjaya dengan suara berbisik. Tiga anak ini lebih akrab dengannya daripada aku yang cucu kandungnya sendiri. Daniel berkata dengan tenang, lalu berbalik badan menuju keluar. Ketika ia melewati ketiga anaknya, tiga anak ini ketakutan bingga mundur ke samping. Tiga pasang mata besar yang jernih menatapnya dengan ketakutan. Aku begitu menakutkan, tanya Daniel dingin. Carla membuat ekspresi meringis, lalu bersembunyi ke belakang badan Sanjaya. Tampaknya sia-sia menggendongmu waktu itu. Daniel menarik rambut kepangannya dengan piklan.
Jangan sentuh adikku. Charles melambaikan tinjuan kecilnya dan berekspresi galak. Daniel tecer tawa ringan, lalu menatap Carlos. Hanya anak ini yang paling tenang, ia menatap Daniel dengan dingin, dengan sepasang mata yang tenang. Tuan, jangan menakuti mereka. Sanjaya tak berdaya, aura arogan dan dominasi bawaanmu membuat anak-anak takut melihatnya. Daniel cemberut, lalu melangkah keluar dari kamar pasien. Beberapa dokter ahli sudah menunggu di luar. Ketika melihat Daniel keluar, mereka segera membungkukkan badan memberi hormat kepadanya. Kemudian, mengikutinya masuk ke ruangan terdekat untuk menjelaskan keadaan pasien dengan detail. Di dalam kamar pasien, Sanjaya menggandeng ketiga anak mendekat ke ranjang dan memanggil dengan suara kecil, Tuan Besar, anak-anak sudah datang. Tuan Besar pelan-pelan membuka mata dan memandang anak-anak dengan lemah. Kakek, Carla mengerucutkan bibir, air matanya mengalir. Suara menggemaskannya membuat hati orang yang mendengarnya incleh. Kakek, aku Carla yang kamu sukai. Kakek, aku Charles. Air mata Charles juga hampir menetes dari matanya, tetapi ia berusaha menarik ingusnya kembali agar tidak menangis. Kakek kenapa? Kakek, aku Carlos. Carlos memegang tangan Tuan Besar. Walaupun matanya merah, tetapi ia tetap berusaha tegar, kakek sudah berjanji akan membawa kami bermain sepak bola. Jadi, kakek harus cepat sembuh, iya. Bab 469 Tuan Besar mulai menyunggingkan senyuman dan berusaha berbicara satu kala, oke. Kakek, Carla tidak bisa menahan emosinya, ia menangis terisak-isak. Carla tidak mau digendong kakek lagi. Kakek cepat sembuh, Carla akan mengajak kakek makan bakpao babi. Carla jangan menangis. Charles menenangkan Carla, tetapi dirinya sendiri malah menangis. Kakek, maafkan aku. Tidak seharusnya aku nakal, tidak seharusnya aku terus-menerus membujuk kakek menemani kami bermain. Kakek pasti kelelahan. Kalian berdua ini kenapa? Carlos bertindak sebagai kakak tertua menegur mereka keras, bukankah kita sudah sepakat sebelum kemari? Tidak boleh menangis, kenapa kalian tidak menurut? Aku mana menangis, aku tidak menangis. Charles buru-buru menarik napas dalam dan mengatur kembali emosinya. Ia juga menggunakan cangan mungilnya menyeka air mata. Carla mengerucutkan bibir berusaha menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Melihat anak-anak seperti ini, Sanjaya lekas menghibur anak-anak. Sudah. Anak-anak, jangan ganggu kakek istirahat lagi. Kakek Sanjaya bawa kalian keluar dulu, oke? Iya, ketiga anak ins menganggukkan kepala dengan patuh. Pamitan dulu sama kakek. Sanjaya mengingatkan mereka. Sampai jumpa, kakek. Lain kali kami datang lagi menjengukmu dan membawakan bakpao babi untuk kakek. Kakek harus segera sembuh, iya. Aku menunggu kakek membawaku bermain sepak bola. Sampai jumpa, kakek. Sanjaya membawa ketiga anak keluar dari kamar pasien. Anak-anak, kalian istirahat dulu di ruang istirahat. Kakek pergi urus sesuatu dulu, nanti aku segera kembali mengantarkan kalian pulang. Baik, kakek. Ketiga anak menganggukkan kepala dengan patuh. Beberapa perawat menjaga mereka, juga telah menyiapkan kue dan jus. Sanjaya pergi mencari Daniel, mendiskusikan masalah Tuan Besar. Baru saja tiba di pintu masuk ruangan kantor, Daniel tiba-tiba berjalan keluar. Ia menabrak Sanjaya dan hampir membuatnya jatuh ke lantai. Aduh, Sanjaya ditabrak mengenai dinding. Ia memegang dadanya sambil berbicara dengan kesakitan, Tuan, tulang tuaku hampir saja retak ditabrak olehmu. Sebelum ucapannya selesai, Daniel sudah buru-buru pergi menekan lift. Tuan, mau kemana? Sanjaya bergegas mengejarnya, ada hal yang ingin kubicarakan padamu. Tanpa ada perintahku, jangan biarkan siapapun menjenguk Tuan Besar, paham? Daniel masuk ke lisi dengan tergesa-gesa setelah meninggalkan ucapan itu. Ketika pintu lift segera menutup, ia tiba-tiba menggunakan tangan menahan pintu lift dan bertanya, mana tiga anak itu? Di ruang istirahat. Aku sedang bersiap mengantarkan mereka pulang. Tidak usah diantar pulang, perintah Daniel. Sebelum Tuan Besar sadarkan diri, biarkan mereka di sisimu dulu. Hah? Sanjaya Trikgun dan Elkas bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Daniel tidak menjawab. Ia melepaskan tangannya, lalu pintu lift pun tertutup. Wajah Sanjaya menegang, ia memiliki perasaan tidak enak, tapi untuk sekarang ia hanya bisa melakukan sesuai perintah Danichi. Tuan Sanjaya, mobil sudah siap. Apa kita akan mengantarkan tiga anak itu kembali ke rumahnya? Tidak perlu. Sanjaya menyela ucapan bawahannya. Aku akan membawa mereka ke kediaman Tuan Besar. Minta mereka siapkan barang-barang kebutuhan anak. Baik, bawahannya segera melaksanakan perintah. Sanjaya kembali ke ruang istirahat. Ketiga anak itu sedang duduk di sofa dengan lesu, kue dan jus di hadapan mereka sama sekali tak disentuh. Kakek Sanjaya, apa kami sudah boleh pulang? Melihat Sanjaya telah kembali, Carlos bergegas berdiri. Anak-anak, ada hal yang ingin kakek diskusikan dengan kalian. Sanjaya berjongkok sambil berdiskusi dengan anak-anak, beberapa waktu ini, apa kalian mau tinggal di rumah kakek? Dengan begini, setelah kakek sembuh nanti, kakek akan dapat melihat kalian langsung.
Ini, Charles dan Carla sama-sama menatap Carlos. Masalah seperti ini biasanya diputuskan oleh kakak tertua. Aku harus tanya pada Mami. Carlos sangat dewasa, harus minta persetujuan dari Mami dulu. Anak baik, Sanjaya merangkul pundak Carlos, kalau begitu, kita keluar telepon Mami, ya. Oke. Bab 470 setelah membawa anak-anak ke lantai bawah. Setelah menjauh dari kamar pasien khusus. Akhirnya di jam tangan telepon Carlos muncul sinyal. Carlos bergegas menelepon nomor Tracy, tapi telepon itu menunjukkan ponsel sedang tidak aktif. Alis kecilnya berkerut, ia menelepon sekali lagi, masih tetap tidak aktif. Carlos, apa Mami kelelahan dan tertidur? Charles mendekat dengan kursi rodanya dan bertanya, atau kita pulang, tanya Mami langsung. Iya, Carlos menganggukkan kepala, sepertinya hanya bisa begitu. Kakek Sanjaya akan menemani kalian pulang. Sanjaya menginstruksikan ketiga perawat menggendong anak-anak ke dalam mobil. Mesin mobil dinyalakan dan mobil melaju ke jalan bahagia nomor 1. Sedangkan di saat ini, ponsel perawat Firly berdering. Ia menerima telepon itu dan ekspresi wajahnya berubah dalam seketika. Nona baik-baik saja, kan? Tanyanya dengan panik. Wajah Charles memucat begitu mendengarnya. La bergegas bertanya, Mami kenapa? Perawal itu menggeleng-gelengkan kepala kepada mereka dan lanjut berkata, baik, aku tahu. Telepon terputus, perawat bergegas melaporkan situasi, barusan pihak properti telepon, katanya siang tadi, lift di gedung apartemen kita rusak. Lift itu langsung jatuh dari lantai 16 ke bawah. Ah, Carla menangis kelakuan, wajah kecilnya memerah. Mamiku kenapa? Charles menarik Firly bertanya dengan panik, terjadi sesuatu dengan Mami. Tidak, Firly lekas menggelengkan kepala. Kalian jangan panik dulu. Biarkan Kak Firly selesai bicara dulu. Carlos ikhlas menenangkan adik-adiknya dan bertanya dengan cemas, saat lift jatuh ke bawahi, apa Mami berada di dalam lift? Ceritakan dengan benar. Sanjaya menegurnya. Baik, Firly ikhlas menjelaskan, saat lift jatuh ke bawah, Nona tidak ada di dalam, tetapi salah satu temannya di dalam. Karena lift jatuh dan tersangkut di lantai 3, orang di dalamnya pun pingsan, tidak mengancam jiwa. Ia sudah diantar oleh pihak properti ke rumah sakit. Baguslah kalau baik-baik saja. Sanjaya menghela napas lega, lalu teringat dengan perintah Daniel. Jangan-jangan sejak awal ia sudah tahu masalah ini, jadi menyuruhnya untuk membawa anak-anak dulu untuk sementara. Tetapi, siapa yang ingin mencelakai 3 anak dan ibunya? Entah apapun itu, yang paling benar adalah melindungi keamanan anak-anak. Jika terjadi sesuatu dengan 3 anak ini, Tuan Besar pasti tidak akan melepaskannya begitu ia sadarkan diri. Sanjaya lekas menenangkan anak-anak, karena rumah kalian sedang tidak aman, maka untuk sementara tinggal di rumah kakek dulu. Aku akan mengirim orang menjemput mamimu, tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dengannya. Baiklah, Carlos mencelepon maminya, namun masih tidak tersambung. Ia mengernyitkan kening dan berkata dengan cemas, Kak Sanjaya, aku khawatir mamiku dalam bahaya. Tolong kirimkan orang untuk mencarinya. Baik, tidak masalah. Sanjaya menelepon sambil bertanya, siapa nama mami kalian? Sekarang juga aku minta orang mencarinya. Mamiku bernama Tracy Smith. Carla mengucapkan duluan dengan panik sebelum menunggu Carlos berbicara. Tangan Sanjaya terhenu, ia membelalakan mata besarnya dan menatap Carla dengan tercengang. Maksudmu, Tracy Smith? Benar. Carla menganggukkan kepala dan menjawab dengan serius, Tracy Smith. Sanjaya benar-benar terpaku. Sekarang ia paham, kenapa dulu Daniel bersikeras ingin mengantarkan 3 anak ini pulang rumah. Kenapa selanjutnya begitu inisiatif ke istana anak-anak bertemu Tuan Besar, kenapa memerintahkan ketiga anaknya tinggal di sisinya dulu. Ternyata, mami mereka adalah Tracy Smith. Kakek Sanjaya kenapa? Carlos menatap Sanjaya dengan gelisah. Awalnya ia ragu, perlu memberitahukan nama mami kepadanya atau tidak. Karena dulu mami pernah bilang padanya, jangan sampai mereka tahu identitas mami. Tetapi di saat ia sedang ragu, Carla tiba-tiba menyebut nama mami. La tidak menghentikannya, karena sekarang sedang dalam masa darurat. Yang terpenting sekarang harus melindungi keselamatan mami terlebih dahulu. La sudah tidak memedulikan hal lain lagi. Bab 471. Tidak apa-apa, hati Sanjaya sangat rumit saat ini. Ia memandang ketiga anaknya dan ada tebakan berani dalam pikirannya, kalau begitu, siapa nama papi kalian? La sama sekali tidak menduga Tracy sudah punya anak. Tetapi, apakah mungkin 3 anak ini adalah anak kandung Tuan Daniel? Jika iya, kenapa Tuan begitu dingin dan begitu jaga jarak dengan mereka? Selain itu, mereka tampak sangat takut pada Tuan Daniel. Tetapi jika bukan, bagaimana bisa Tuan Daniel yang sombong dan arogan itu dapat menerimanya? Aku tidak tahu. Carla menundukkan kepala, air matanya hampir mengalir keluar. Setiap kali ada yang bertanya nama papinya, ia sangat terluka. Ia takut dirinya akan ditertawai karena tidak memiliki ayah. Kakek Sanjaya, untuk apa menanyakan ini? Charles mengernyitkan kening tidak senang, jangan-jangan kakek juga sama dengan orang lain,
merasa kami tidak sempurna, karena hanya memiliki mami, tidak memiliki papi. Bukan itu maksudku. Sanjaya ikhlas menjelaskan, Kak Sanjaya hanya mengira apa mungkin papi kalian orang yang kukenal. Jadi aku bertanya namanya. Kakek Sanjaya salah, kakek minta maaf pada kalian. Maafkan aku, jangan marah pada kakek, iya. Baiklah, aku memaafkanmu. Anak-anak paling polos, Charles segera menerima permintaan maaf darinya. Kakek, sebaiknya jangan pernah mengungkit tentang papi lagi. Carlos berkata dengan serius, kami hanya ada mami. Baiklah, aku tahu. Sanjaya sangat merasa bersalah, rasanya dirinya tak sengaja menyenggol bagian terapuh hati anak-anak. Sekarang aku utus orang pergi melindungi mamimu, jangan cemas. Sanjaya segera mengatur orang, di saat bersamaan ia juga merenungkan siapa papi anak-anak. Tetapi, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Karena terjadi masalah di rumah mereka di Jalan Bahagia nomor Salu, maka Sanjaya tidak membawa anak-anak pulang, melainkan langsung membawa mereka ke villa bergaya Tiongkok di pinggiran utama milik Tuan Besar. Pakaian dan barang kebutuhan anak dibeli baru seluruhnya. Firly, Nita, Ginny, ketiga perawat juga ikut pindah untuk menjaga mereka. Setelah Sanjaya selesai mengurusi mereka, ia segera ke rumah sakit. Sebelum pergi, ia menginstruksikan para pelayan harus menjaga anak-anak dengan baik. Sebelumnya, ketiga anak sudah pernah ke villa ini, para pelayan tahu sekali bahwa Tuan Besar sangat menyayangi mereka, tentu saja mereka pun tidak berani mengabaikan perintah ini. Sanjaya menasihati anak-anak untuk tinggal di sini dengan tenang. Jika merasa bosan, boleh meminta pelayan membawa mereka ke taman untuk jalan-jalan, atau pergi menunggang kuda, berenang. Tinggal bilang kepada nenek pengurus rumah saja. Tetapi, yang dicemaskan anak-anak adalah keselamatan mami mereka. Sanjaya berjanji kepada mereka akan segera menghubungi mami dan membawanya pulang dengan selainat. Anak-anak baru bisa merasa tenang. Setelah naik mobil, Sanjaya ingin mencelepon Danik dan membahas masalah Tracy. Tetapi setelah dipikir-pikir, seharusnya Daniel ingin menyembunyikan hubungan Tracy dan anak-anak, lebih baik ia tidak mengeksposnya. Semuanya akan diputuskan setelah Tuan Besar sadarkan diri. Di momen ini, Daniel sedang menelepon Devina di dalam mobil Rolls-Royce Phantom. Setelah beberapa lama, telepon baru dijawab. Halo, terdengar sebuah suara malas-malasan dari seberang telepon. Apa yang kamu inginkan? Daniel berusaha menahan rasa amarah di dalam hatinya, dia tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Untuk apa kamu menculiknya? Kamu tidak mengizinkanku bertemu kakekmu, maka aku hanya dapat menggunakan cara ini, ucapnya dengan nada tak berdaya, meskipun dia telah memberi hak warisan padamu, tapi aset lainnya masih belum ada wasiat. Kamu tidak bisa menghalangiku bertemu dengannya. Kakek belum mati, kamu sudah begitu tak sabaran, ucap Daniel dingin, sekarang kekayaan yang kamu punya sudah cukup banyak. Jadi orang jangan tamak. Konyol sekali. Devina tertawa mencibirnya, semua harta itu seharusnya menjadi milikku. Setelah ayahmu mati, seluruh bisnis keluarga diurus olehku. Aku ada kontribusi dan kerja keras, tetapi hanya karena aku seorang putri, jadi Tuan Besar lebih rela menyerahkan hak warisan kepada bocah busuk kekanak-kanakan sepertimu. Atas dasar apa? Bersambung.